Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar telah dibuka pada hari Minggu 20 November kemarin di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, Qatar yang berkapasitas 60.000 penonton. Inilah untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di kawasan Timur Tengah. Demi suksesnya hajatan Piala Dunia ke-22, Qatar sebagai tuan rumah jor-joran membangun berbagai sarana baru, mulai dari stadion hingga pendukung lainnya seperti hotel dan sarana transportasi. Total, negeri kecil kaya minyak ini mengeluarkan dana sekitar 220 miliar dolar atau setara 3.441 triliun rupiah untuk membangun semua itu. Tak ayal, Piala Dunia tahun ini didaulat sebagai yang termahal sepanjang sejarah. Hadirkan teknologi terbaru. Tak cuma mewah dari segi fasilitas, FIFA sebagai induk sepak bola dunia juga menghadirkan berbagai terobosan anyar berbasis teknologi. Misalnya di Piala Dunia kali ini, FIFA mulai menerapkan offside semi-otomatis yang merupakan evolusi dari sistem VAR yang sudah digunakan saat ini. Di dalam bola yang dipakai ditanamkan sensor serta sistem kamera pelacak anggota tubuh untuk melacak pergerakan pemain. Dan hasilnya akan ditampilkan di layar stadion berupa gambar 3D. Teknologi offside semi-otomatis ini diklaim lebih efektif ketimbang sistem VAR yang masih kerap menimbulkan kontroversi. Selain itu, selama Piala Dunia 2022 berlangsung, setiap stadion dilengkapi 12 kamera di bawah atap. Masing-masing kamera ini akan disinkronkan untuk melacak 29 titik data pada tubuh setiap pemain. Data kemudian diproses dengan kecerdasan buatan. Stadion dengan sistem pendingin canggih. Sebagai negara dengan iklim panas, tuan rumah Qatar juga memanfaatkan teknologi untuk mengatasinya. Semua stadion dilengkapi dengan sistem pendingin udara nan canggih. Sistem pendingin ini disiapkan di semua stadion guna mengatasi kekhawatiran kenaikan suhu di lingkungan sekitar. Temperatur rata-rata Qatar saat musim dingin mencapai 24 derajat Celcius. Namun, suhu berpotensi meningkat mengingat lingkungan sekitar yang berada di padang pasir dan efek kerumunan orang di dalam maupun luar stadion. Sistem pendingin udara ini dapat menyesuaikan suhu hingga mencapai 18 sampai 24 derajat Celcius yang pastinya ramah bagi masyarakat Eropa. Sistem pendingin udara akan disalurkan melalui ventilasi di tepi lapangan dan juga lubang-lubang kecil di bawah kursi penonton tribun. Hebatnya, teknologi ini menggunakan energi tenaga surya yang ramah lingkungan. Alpalm bikin nongkrong jadi betah. Pemirsa, kalau di luar cuaca sedang panas, kita pasti langsung memilih untuk berteduh kan? Nah, di Alpalm, tempat berteduh ini tidak sembarangan loh. Alpalm adalah suatu fasilitas perkotaan yang canggih dan cerdas yang memang dirancang untuk warga dan wisatawan agar dapat menikmati pengalaman luar ruangan yang nyaman di Qatar. Sesuai namanya, desain Alpalm terinspirasi dari bentuk pohon palem. Pada bagian bawah tersedia bangku melingkar yang nyaman dengan atap besar yang bisa melindungi penggunanya saat hujan atau panas. Atapnya juga berfungsi sebagai panel surya yang menyediakan listrik untuk mengisi daya ponsel dan juga menyalakan lampu LED. Tak cuma itu, Alpalm juga menyediakan Wi-Fi gratis. Wah, ini sih benar-benar bikin betah nongkrong seharian ya. Pembangkit listrik tenaga surya. Komitmen Qatar untuk menyukseskan Piala Dunia 2022 tidak cuma dengan membangun stadion yang mewah dan megah saja. Qatar juga berniat menjadi tuan rumah Piala Dunia yang pertama kali bebas polusi. Caranya dengan membangun ladang pembangkit listrik tenaga surya yang telah diresmikan pada 18 Oktober 2022 dan resmi beroperasi 2 hari kemudian. Yap, PLTS Al-Karshah menjadi pembangkit listrik fotovoltaik skala besar pertama di Qatar. Dibangun di atas lahan seluas 1.000 hektar atau sekitar 1.400 kali lapangan sepak bola, PLTS ini memiliki kapasitas tenaga surya mencapai 800 megawatt.
Proyek ini diperkirakan memakan biaya hingga 467 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,3 triliun rupiah. Lusail, kota modern baru untuk Piala Dunia. Lusail merupakan salah satu kota yang cukup populer di Qatar karena menjadi tuan rumah bagi balap motor paling bergengsi MotoGP. Kota seluas 38 km persegi ini dipilih untuk menggelar partai puncak Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Lusail Stadium, stadion terbesar untuk venue Piala Dunia kali ini. Lusail adalah kota terencana di Qatar yang terletak di pantai sekitar 23 km di utara pusat kota Doha. Kota ini juga memiliki banyak tempat wisata yang menarik, di antaranya Crescent Park dan Lusail Marina Promenade. Crescent Park adalah taman dengan fasilitas super lengkap, termasuk untuk olahraga, bermain anak, hingga tempat makan. Sementara Lusail Marina Promenade dikenal sebagai kawasan berjalan kaki yang berada di sepanjang distrik Marina. Hotel terapung nan mewah. Untuk membuat para tamu nyaman, tak tanggung-tanggung Qatar juga menyewa kapal pesiar sebagai hotel terapung. Inilah MSC Cruises, hotel terapung yang bersandar di Pelabuhan Doha. MSC telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Qatar di tahun 2019 untuk menyediakan 2 kapal dengan sekitar 4.000 kabin sebagai hotel terapung untuk membantu menampung pengunjung mancanegara. Hotel terapung bintang 5 ini menyediakan paket penginapan selama Piala Dunia berlangsung dengan biaya 6.000 pounds atau 108 juta rupiah. Penumpang hotel terapung ini juga bisa menikmati makanan yang disajikan oleh 33 restoran dan bar. Juga sejumlah tempat hiburan mulai dari 6 kolam renang, 14 spot pemandangan laut, hingga kawasan pejalan kaki sepanjang 1 km. Ada juga klub mini dan tempat bermain untuk anak-anak, serta teater yang bakal menyajikan laga Piala Dunia dengan 1.153 tempat duduk. Cabin Fan Village. Qatar mengakui bahwa mereka tidak memiliki kapasitas hotel untuk penginapan bagi pekerja, sukarelawan, dan supporter. Untuk itulah mereka membangun 6.000 kabin di tengah gurun. Hotel kabin ini dibangun di lokasi seluas 3,1 km persegi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti stasiun metro, halte bus, restoran, hingga toko serba ada. Kabin berwarna cerah ini dirancang untuk menampung 1 atau 2 orang. Di dalamnya disediakan tempat tidur, meja, kursi kecil, AC, serta kamar mandi. Pengelola juga menyediakan sebuah layar besar untuk para supporter yang ingin menonton pertandingan. Untuk dapat menginap di hotel ini, pengunjung harus membayar $200 atau 3,1 juta rupiah per malam. Selama Piala Dunia berlangsung, supporter dari mancanegara juga bisa menikmati berbagai tempat wisata berkelas. Jadi, nggak cuma nonton pertandingan sepak bola aja. Sebagai negara di kawasan Timur Tengah, Qatar punya hamparan gurun pasir yang luas dan indah. Salah satunya adalah Khor Al Udaid. Padang pasir yang terletak 70 km dari kota Doha ini disebut sebagai wisata gurun terbaik. Ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan seperti quad biking, dune bashing, sandboarding, dan berenang di pantai. Puas menjelajahi gurun pasir, wisatawan bisa meneruskan perjalanan dengan berbelanja di Souk Waqif. Inilah salah satu pasar tertua di Qatar yang telah ada sejak 100 tahun lalu. Pasar ini menawarkan berbagai macam barang, mulai dari sepatu hingga barang antik, kerajinan tangan, kain tenun, karpet, perabotan kayu, rempah-rempah, dan juga makanan.